Namun sebelum saya akan memanggil beliau, saya akan jelaskan terlebih dahulu pencapaian beliau. Jadi beliau join di Usana itu di tahun 2014, dan di 2014 di Indonesia belum ada kebetulan Bapak dan Ibu, dan ketika di Indonesia sudah buka, di Usana sudah buka di Indonesia, lalu beliau pindah bisnisnya ke Indonesia di tahun 2016. Dan di tahun yang sama, beliau sudah mencapai rank believer dan achiever, bahkan silver director, Bapak dan Ibu. Dan di tahun selanjutnya, di tahun 2017, yang tidak kalah luar biasanya, beliau sudah mendapatkan gold director juga, Bapak dan Ibu. Dan di tahun 2019, beliau sudah mendapatkan Executive Gold dan World Vision Award. Wow, luar biasa pencapaiannya. Dan tidak lupa saya jelaskan juga pencapaian-pencapaian lainnya, yaitu Quarterly Growth Trip Bandung di tahun 2017, dan di tahun yang sama yaitu Incentive Trip Top Income Earner Jogja di tahun yang sama di 2017, dan di tahun 2018 Epic Growth Cruise Shanghai to Japan, dan juga Leadership Summit Korea. Dan di tahun 2019 beliau achieve atau mendapatkan insentif Trip Top Income Earner Bangkok. Jadi Bapak dan Ibu, ini pencapaian yang sangat luar biasa. Jadi untuk tidak perlu waktu lama lagi, saya akan panggilkan Ibu Ratna Gunawan, our Gold Director. Silakan Bu Ratna. Halo semuanya, selamat malam Usana Family, apa kabar? Semoga masih semangat ya untuk ikut training saya hari ini. Saya mau share screen dulu sebentar. Oke. Bentar ya, Oke, masih semangat semua Usana Family? Boleh dong kalau masih semangat, tolong ketik di kolom chat angka 1 ya. Saya mau lihat. Loh, saya nggak bisa lihat ternyata. Oke, ya saya rasa pasti semua masih semangat semua yang hadir hari ini ya, luar biasa. Tadi sudah berturut-turut kita dapat dari Pak Charles pastinya yang paling pertama, kemudian ada Bu Erni yang memang selalu always jadi favorit di Usana Indonesia training-trainingnya, kemudian disambung dengan Ibu Maria, kemudian disambung dengan Bapak Andri Kamal. Mungkin di tim saya banyak yang belum kenal dengan Pak Andri. Nah, kita perkenalkan dulu, tadi sudah dijelaskan ya tentang etik segala macam. Hari ini saya akan membawakan tentang grow your business ya, dan bagaimana Anda bisa mencapai dream Anda. Saya akan menjelaskan beberapa poin. Saya akan memilih, hari ini saya memilih topiknya itu adalah fokus, karena saya pasti percaya semua yang ada, yang hadir di sini, bahkan mungkin leader-leader, ini sebetulnya judulnya Doorway to Director, tapi saya banyak melihat leader-leader hadir di sini. Congratulations, dan saya yakin luar biasa ya tim yang Anda, leader Anda hadir hari ini, berarti leader Anda full support bagi tim Anda semua. Anda cukup bangga harus punya leader-leader yang komitnya luar biasa. Oke, saya tadi kembali, saya hari ini mau sharing tentang fokus. Saya memilih topik hari ini fokus karena kita semua pasti setuju untuk mencapai sukses di Usana kita harus fokus. Nah, fokusnya apa aja? Yang pertama, fokus pada mimpi Anda. Mungkin kita sering sekali mendengar ya tentang mimpi, apa tujuan Anda, apa mimpi Anda. Memang kita harus punya mimpi, dan mimpi itu sangat penting di Usana ini, teman-teman ya, untuk membangun bisnis di Usana. Kenapa? Karena saat kita memiliki mimpi, itu kita bisa memvisualisasikan, kita mampu melihat bahwa diri kita itu ada di sana, ya. Jadi saat kita punya mimpi, itu di brain kita, kita mampu memvisualisasikan sehingga kita melihat bahwa diri kita itu suatu saat nanti akan ada di sana. Itu sebetulnya poin penting kenapa kita harus punya mimpi di Usana. Selain kalau kita punya mimpi, bisnis ini, saya nggak muluk-muluk teman-teman yang baru menjalankan bisnis ini pasti sudah merasakan bahwa bisnis ini memang tidak mudah, tapi worth it untuk diperjuangkan. Worth it sekali untuk Anda berjuang di Usana. Nanti endingnya Anda pasti akan tahu ya kenapa seperti itu. Nah, mimpi ini juga akan menjaga kita saat kita itu lagi down,
saat kita itu lagi lelah di bisnis ini, Anda harus ingat kembali kepada mimpi Anda, tujuan Anda. Kenapa sih saya tuh ingin sukses di Usana? Nah, selain itu Anda juga seberapa besar mimpi Anda untuk sukses di Usana itu sangat mempengaruhi sekali goal Anda di Usana itu apa. Ya, saya ulang, seberapa besar mimpi kita di Usana itu sangat mempengaruhi goal Anda di Usana. Dan di sini saya mengencourage teman-teman yang hadir di sini, mimpi Anda itu jangan Anda simpan sendiri. Mimpi Anda itu Anda harus deklarisasikan, betul ya bahasanya ya, Anda harus declare. Anda harus declare mimpi Anda. Kepada siapa Anda harus declare? Tentunya kepada mentor atau coach Anda di bisnis Usana. Kenapa? Karena ketika Anda mendeklar mimpi Anda, itu Anda punya komitmen di sana. Ketika Anda mendeklar, mulut kita berbicara, telinga kita mendengar, masuk kembali ke brain dan masuk kembali ke hati kita. Itu akan menguatkan Anda sendiri. Kenapa sih Anda harus sukses di Usana? Jadi ketika Anda setting goal dengan mentor atau coach Anda, declare. Nggak apa-apa, mungkin awalnya Anda join di Usana, terus mimpi Anda hanya ingin free produk 205 juta, Anda membutuhkan 5 juta mungkin ya untuk produk Anda dan keluarga Anda semua ketika minum Usana setiap bulan membutuhkan 5 juta. It's okay, tapi harus di-declare kepada coach Anda, kepada mentor Anda. Kenapa? Supaya mentor dan coach Anda pun bisa membantu Anda untuk mewujudkan mimpi Anda itu. Jadi penting sekali Anda punya mimpi di bisnis Usana ya. Dan saya encourage Anda untuk Anda juga bisa buat, mungkin pernah Anda dengar, Anda harus membuat papan dream ya, dream board Anda. Nah, dream board Anda itu is okay, nggak apa-apa kalau berubah-berubah. Jadi ketika Anda ingin free product, di print aja produk-produk yang Anda suka tuh di sana. Anda mimpi Anda ingin free produk di sini. Nanti suatu saat ketika Anda sudah mencapai mimpi Anda itu, atau di tengah perjalanan mimpi Anda berubah menjadi yang lebih besar, Anda ingin keliling dunia seumpama, di print aja dream board-nya, kemudian dipasang lagi di mana yang biasa Anda lihat. Kalau di rumah, pilih sudut-sudut yang sering Anda lihat. Atau kalau mungkin Anda bekerja, pilih di meja kerja Anda yang Anda lihat setiap hari. Dan itu pun harus di-declare kepada mentor atau coach Anda. Coach atau mentor, hari ini saya punya visi yang lebih besar, kenapa saya harus sukses di Usana? Renew kembali mimpi Anda, nggak apa-apa, it's okay. Ya, karena kita memulai di bisnis Usana semuanya dengan yang berbeda-beda. Jadi awalnya tidak sama, mungkin saya dengan Anda atau mentor Anda join di Usana, atau teman-teman kita, tim kita join di Usana, mungkin awalnya berbeda-beda mimpi Anda. Dan biasanya mimpi itu akan grow. Mimpi itu akan berkembang dan itu perlu Anda renew lagi. Oke? Jadi kita harus fokus pada mimpi kita ya. Karena saat kita punya mimpi kita bisa melihat bahwa diri kita bisa mencapai di titik tersebut. Nah, sering sekali ketika kita punya mimpi, saat mimpi kita sudah berkembang, katakanlah saya ingin mencapai silver director, atau ini doorway to director ya. Saya ingin mencapai director, atau mungkin Anda ingin punya mimpi, Anda ingin mencapai, saya mau melompat aja deh, saya mau lewatin director, saya mau mencapai silver director gitu. Wah, luar biasa. Mentor Anda pasti mendukung sekali, nggak hanya mentor Anda, teman-teman. Semua manajemen bahkan GM di sana Indonesia pasti akan mendukung mimpi Anda untuk berhasil dan membantu Anda mewujudkan mimpi Anda itu. Problemnya, ketika kita punya mimpi, kadang-kadang kita itu sering sekali pusing memikirkan bagaimana strategi yang terbaik, strategi yang tercepat, strategi yang pokoknya pusing mikirin hal-hal yang terlalu jauh, terlalu rumit. Padahal kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman semua sering ikut Zoom ya, sekarang ini kan banyak sekali ada Zoom ya. Diamond Director di Usana seluruh dunia itu memulai mewujudkan mimpinya mereka bisa menjadi Diamond Director. Mereka itu melakukan dari hal yang sangat sederhana. Hal sederhana yang mereka lakukan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah fokus pada aktivitas kita. Ya, ini hal yang sangat sederhana yang mungkin Anda sering dengar ribuan kali, tapi pertanyaannya apakah kita sudah melakukannya apa belum? Atau Anda hanya mendengar, tapi Anda, oke, saya tahu, tapi kita tidak pernah melakukannya setiap hari. Jadi fokus
pada aktivitas kita. Ada istilahnya itu adalah income producing activities, ya. Itu artinya aktivitas kita harus menghasilkan. Jadi kita harus fokus pada aktivitas kita yang membuat kita bisa menghasilkan di Usana itu apa aja. Nah, kalau kita bicara bisnis di Usana, aktivitas yang menghasilkan itu pasti 100% adalah enroll. Saat kita enroll, kita memungkinkan kita untuk mendapatkan penghasilan di Usana. Memungkinkan kita penghasilan kita itu meningkat di Usana ketika kita mengenroll. Mengenroll itu baik mengenroll pebisnis ataupun mengenroll user. Dua-duanya itu sama bagusnya ya teman-teman. Jadi nggak ada jelek atau buruk, salah atau enggak. Dua-duanya sama-sama bagusnya. Kalau Anda bisa mengenroll pebisnis atau Anda bisa mengenroll konsumen itu sama bagusnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk bisa mengenroll? Aktivitas apa saja yang kita bisa lakukan supaya kita bisa mengenroll? Kalau bisa mengenroll setiap hari sangat luar biasa ya. Tapi biasanya saya pribadi mentargetkan diri saya untuk bisa mengenroll minimal 1 minggu 1 orang. Gitu. Itu targetnya kami, baik mengenroll pebisnis ataupun mengenroll user gitu. Satu minggu 1 bulan. Saya ini orang praktikal di lapangan, jadi yang saya bawakan ini berdasarkan apa yang saya lakukan sehari-hari sehingga saya bisa mencapai sekarang ya, seperti saya sekarang ini. Nah, biasanya untuk mencapai enroll itu, kita nggak bisa serta-merta langsung bisa mengenroll gitu. Nggak, teman-teman, itu semua ada prosesnya. Ada prosesnya. Aktivitas apa saja yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mengenroll, pastinya ada 2 hal yang paling penting, yaitu, ayo siapa yang bisa tebak, yaitu prospek dan presentasi. Ya, kita harus bisa memprospek dan kita harus bisa mempresentasi. Presentasi. Sebenarnya Zoom Usana Indonesia itu bisa menjadi salah satu presentasi bisnis, teman-teman. Gunakan itu dengan baik karena sudah bagus sekali. Seperti hari ini Doorway to Director itu sudah full lengkap sekali dari Pak Charles, semuanya ada. Itu juga bisa menjadi presentasi bisnis. Kalau teman-teman yang baru mulai di Usana dan teman-teman mungkin masih diragukan gitu ya sama warm market Anda untuk Anda presentasi, aja ke Zoom Usana Indonesia. Itu salah satu ya yang bisa membantu Anda untuk presentasi ya. Jadi presentasi itu nggak macam-macam, bisa melalui majalah, bisa melalui video call, bisa melalui WA, bisa melalui video, dan saat ini yang terbaik adalah undang teman-teman Anda, calon prospek Anda ke dalam Zoom Usana Indonesia. Nah, saya mau memberikan tips sedikit di sini. Saya nggak habis-habisnya mengatakan ya, teman-teman itu ini kan hal yang paling sebenarnya kita semua tahu kok kita harus melakukan ini, yaitu memprospek dan presentasi. Problemnya apa kita itu sudah konsisten untuk melakukan itu setiap harinya? Gimana caranya kita membantu diri kita untuk supaya kita tetap fokus pada aktivitas kita memprospek dan presentasi? Saya selalu mengatakan bahwa buat buku catatan. Ini buku catatan saya ya untuk memprospek dan presentasi. Buat dan setiap hari update catatan Anda. Ya, catatan ini penting sekali, bukan hanya untuk sebagai guide untuk kita fokus pada aktivitas kita, tapi juga sekaligus bisa untuk mengevaluasi diri kita. Contoh, kalau kita seumpama closing user gitu ya, dan dia menggunakan produk Usana, biasanya saya pun tulis di sana mereka membeli apa aja gitu, sehingga karena brain saya ini kayaknya tidak seluas samudra, jadi saya membutuhkan catatan untuk membantu saya mengingat. Dan ketika saya melihat catatan saya, ketika saya follow up, memudahkan saya untuk mengingat, oh ternyata dia kemarin beli ini. Atau kalau follow up saya, kalau user saya itu bertanya sama saya, Ratna, kok saya setelah minum Usana begini-begini. Nah, saya kan nggak mampu tuh mengingat dia ini beli apa ya kemarin ya gitu, karena udah banyak sekali orang yang saya prospek, saya buka catatan saya. Oh oke, beliau beli ini, sehingga saya ingat dan saya bisa menjelaskan lagi dengan baik. Jadi buat apa yang harus Anda lakukan setiap hari itu konsistennya itu perlu dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena ini aktivitas yang betul-betul sederhana, tapi kita semua biasanya kurang konsisten menjalankannya. Karena kalau hanya diingat-ingat aja,
itu 1 minggu bahkan mungkin kita hanya memprospek 2 atau 3 orang aja. Dijamin deh, cobain aja teman-teman habis ikut Zoom ini, buktikan kata-kata saya bisa nanti sampai rumah dicatat ya. Tiap harinya gimana? Berapa orang yang Anda prospek, berapa customer yang Anda follow up hari itu, berapa member yang Anda bantu hari itu, catat aja. Nah, nanti Anda akan amazed sendiri 1 minggu berapa banyak yang Anda bantu, berapa banyak yang Anda prospek, berapa banyak customer yang Anda follow up, nanti Anda akan kaget sendiri melihat hasilnya. Dicoba ya, fokus pada aktivitas. Kemudian setelah itu apa? Fokus pada prioritas. Saya punya hukum, ini hukum 90-10. Saya pakai untuk diri saya sendiri. 90-10 ini artinya apa? 90% waktu saya itu saya gunakan untuk membantu orang-orang yang aktif di tim saya. Jadi kita punya waktu itu kan terbatas ya teman-teman, cuma 24 jam satu harinya. Nah, waktu saya itu nggak mau saya buang begitu aja, nggak mau saya gunakan sia-sia begitu aja. Nah, biasanya 90% waktunya kita itu kita gunakan untuk membantu leader-leader atau membantu tim saya yang aktif bertanya sama saya. Yang biasanya jumlahnya itu adalah 10% dari jumlah total tim Anda. Ya, jadi jangan kaget kalau seumpama Anda baru punya orang 10 di tim Anda atau Anda baru punya orang 50 di tim Anda, aduh, tapi 50 orang di tim saya ini yang jalanin bisnisnya itu hanya 50 kalau Anda punya 50 orang di organisasi Anda dan yang menjalankan bisnis 5 itu luar biasa teman-teman, itu persentase yang bagus sekali gitu. Nah, kadang-kadang juga kita mikir, wah saya sudah punya 50 tapi semuanya belum menjalankan bisnisnya, terus apa yang harus saya lakukan? Balik lagi, enroll lagi sebanyak-banyaknya sampai Anda menemukan orang yang aktif. Nah, kita sering sekali dengar juga ya teman-teman tentang eagle and chicken gitu ya. Kalau teman-teman yang sering training atau sering mengikuti training network marketing itu sering sekali diucapkan dengan eagle and chicken gitu. Terus banyak sekali perdebatan antara gimana caranya menemukan leader-leader, gimana caranya mencari leader-leader, gimana caranya mengidentifikasikan leader-leader gitu. Kalau saya pribadi ditanya hal yang seperti itu, saya nggak mau pusing jawabnya teman-teman. Saya nggak mau ribet-ribet mikirin yang mana sih chicken di tim gue, yang mana sih leader, nggak perlu ribet-ribet pusing. Yang saya identifikasikan sebagai seorang leader adalah orang yang aktif dan produktif di tim saya. Jadi ketika dia aktif menghubungi kita di WA atau telepon kita, dia aktif di grup kita, itu adalah calon leader di tim saya dan saya akan memberikan waktunya 90% waktu saya untuk membantu dia untuk sukses di bisnis Yusana. Itu salah satu cara saya mengidentifikasi. Jadi nggak perlu pusing-pusing ya, apakah ini leader, saya harus bantu yang mana, gimana ini, apa yang harus saya lakukan. Seawal mungkin, sedini mungkin, usahakan Anda bisa menjaga prioritas Anda. Karena nanti kalau makin besar, Anda grow bisnis Anda dan Anda makin besar, punya tim yang makin besar, Anda akan makin susah kalau Anda di awal tidak memprioritaskan. Dan sekali lagi jangan kaget kalau itu adalah 10% dari jumlah tim Anda ya. Jadi saya itu biasanya nggak mau waste time untuk kalau teman-teman yang masih happy dengan produk, menjadi customer loyal saya, sesekali saya tanyakan sama mereka, mau jalanin bisnisnya apa enggak gitu, nggak apa-apa. Tapi ketika mereka belum siap, biasanya saya pun move on, mencari lagi siapa yang mau untuk menjalankan bisnisnya dan kita bantu. Ya, saya punya organisasi mungkin sudah lebih 1.000 orang ya. Soalnya biasanya bagian data itu Pak Hendra, saya itu orang lapangan, jadi saya agak kurang yakin kalau ditanya tentang data-data. Nanti bisa tanya sama Pak Hendra. Tapi palingan yang produktif itu biasanya 10%. 10% yang menjalankan bisnis di tim Anda. Jadi nggak usah khawatir. Kalau teman-teman baru punya 30 orang, 50 orang, 100 orang di sini, dan belum menemukan leader-leader, belum menemukan pebisnis,
enroll lagi, ya, enroll lagi, dan enroll lagi. Suatu saat nanti Anda akan menemukan, dan waktu Anda bisa Anda bagi 90-10. Ingat aja rumusnya itu. Ketika Anda mikir, aduh, kok susah banget ya, kok hanya saya sendiri nih yang jalanin bisnisnya nih, yang lain hanya user. Nggak apa-apa, bagus. Kalau Anda sudah menemukan user yang loyal, itu sudah hal yang luar biasa sekali di bisnis Usana ya. Anda pun juga bisa membantu user itu happy hingga akhirnya Anda mencari referral dari user itu. Karena belum tentu loh, belum tentu leader itu di tim kita, di tim saya nggak bicara banyak-banyak, di tim saya aja. Leader itu belum tentu kita temukan dari orang yang kita sponsorin langsung, teman-teman. Tapi kadang-kadang bisa kita temukan dari orang yang kita sponsorin, mensponsorin orang lagi, orang ini mensponsorin orang lagi, mensponsorin, bisa begitu loh. Jadi nggak langsung direct dari orang yang kita sponsor, ya. Jadi itu juga kadang-kadang bisa terjadi. Makanya teman-teman perlu perhatikan juga di tim teman-teman, meskipun orang itu bukan orang yang teman-teman sponsorin langsung, tapi ketika dia aktif bertanya gitu ya, aktif WA di kita, aktif telepon kita, bantu dia, karena Anda tidak pernah tahu bahwa siapa tahu suatu saat nanti orang ini akan menjadi diamond di dalam tim Anda, ya. Jadi ciri-cirinya untuk mengidentifikasi adalah cari ya orang yang aktif di tim Anda, itu harus Anda bantu. Dan ingat, kalau teman-teman sudah punya nih orang-orang yang aktif di tim Anda, jangan pernah berhenti sampai di sana aja. Kembali ingat 10 itu hanya 10%. Ketika Anda tidak pernah menambahkan orang ke dalam organisasi Anda, maka 10 itu akan tetap dia. Ini kan persentase ya. Jadi kalau semakin banyak kita menambahkan orang di tim kita, maka persentase itu akan bukan makin besar, jumlah orangnya itu akan makin banyak karena dia mengambilnya adalah persentase. Maksudnya gini, kalau kita punya tim 100, persentase 10% itu kan 10. Tapi kalau kita enroll lagi 200 orang, 10% dari 200 orang itu 20. Jadi opportunity-nya jauh lebih besar. Jadi saya punya hukum, soalnya ini gampang sekali saya ingat ya, 90-10 gitu. Saya soalnya biasanya nggak suka dengan angka, tapi angka ini saya suka sekali, 90-10. Jadi ketika saya, kok orangnya itu-itu aja ya, saya perlu evaluasi diri saya lagi. Oh ya, oke, saya berarti kurang mengenroll ini, karena persentasenya stay dia di situ, orang-orangnya baru segitu-segitu aja. Ya, jadi kita harus fokus memprioritaskan waktu kita 90% untuk yang biasanya orang lakukan 10% yang ada di bisnis kita. Soalnya ini agak sedikit, kalau teman-teman mungkin yang sudah ada, biasanya nanti kalau saya lebih dalam ini agak sedikit kontroversial gitu ya, karena ada hubungannya dengan lo yang aktif kok dibantu gitu kan, dia sudah bisa mengenroll sendiri, biarin aja. Nah itu nanti ada filosofinya lagi ya. Tapi saya suka dengan angka 90-10. Pokoknya ingat 10% dari jumlah tim Anda. Kalau Anda menginginkan leader Anda lebih banyak lagi ada di tim Anda, ya enroll. Caranya nggak ada yang lain lagi. Oke, fokus pada prioritas. Nah kemudian kita harus fokus pada diri kita sendiri. Sebelum saya jelaskan gambar si monyet 3 ini, saya mau intro dengan hal seperti ini. Di bisnis Usana, kita itu tidak bisa sukses jika kita sendirian melakukan bisnis ini. Seberapapun pintarnya kita, seberapapun pintarnya saya, seberapapun hebatnya saya tidak akan mungkin mencapai kesuksesan yang lebih besar kalau saya melakukan itu semuanya sendiri. Ya, jadi memang harus ada tim di sini, harus ada leader-leader yang bekerja sama dengan kita bahu-membahu, saling menopang sehingga bisnis kita sama-sama berkembang. Ada simbiosis mutualisme di sana yang nggak bisa kita itu berkembang sendiri. Nah, jika teman-teman sudah punya leader di tim Anda, biasanya kita itu fokus pada mereka. Kita bantu dia terus, kita banyak sekali menghabiskan waktu kita untuk membantu dia memprospek, membantu dia presentasi, membantu mengadakan Zoom meeting untuk timnya dia, kita fokus pada dia. Tapi kita lupa kepada basicnya, yaitu fokus kepada diri kita sendiri. Hubungannya apa fokus pada diri kita sendiri?
hubungannya adalah ini teman-teman. Tim kita itu perkembangannya selaras itu seiringan, sejajar dengan perkembangan diri kita. Jadi ketika kita merasa bahwa tim kita stuck, itu ada hubungannya, mungkin perlu dievaluasi bahwa Anda kurang grow yourself. Jadi jangan lupa, kita harus fokus pada diri kita sendiri untuk kita mengembangkan diri kita lebih lagi. Kita harus membuka menambah ilmu, menambah wawasan kita lebih lagi. Kita harus mengembangkan, menambah ilmu leadership kita lebih lagi. Sehingga tim kita pun nanti akan berkembang lebih lagi. Ya, itu soalnya sejajar dia, hukumnya sejajar dia. Jadi pertumbuhan kita itu akan sejajar dengan pertumbuhan tim kita. Kita harus berusaha sekali. Jadi kenapa kita perlu mentor, kenapa kita perlu coach, karena mereka bisa membantu kita untuk melihat blind spot-nya kita. Ya, kadang-kadang kita itu sudah, saya sudah hebat, saya bisa enroll 1 minggu lebih daripada orang yang pada umumnya good gitu. Tapi Anda juga tetap harus belajar, Anda harus punya coach, Anda harus punya mentor yang bukan karena mereka lebih hebat, teman-teman, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka sudah pernah melewati apa yang Anda lewati. Jadi mereka itu akan bisa memberitahukan Anda jalan yang lebih pintas lagi, sehingga Anda bisa mencapai kesuksesan lebih cepat lagi. Itu aja fungsi utamanya. Ya. Nah, fokus pada diri kita, hubungannya dengan si 3 monyet ini, kita perlu berhati-hati untuk melihat, mendengar, dan bicara. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, itu akan selalu menjadi masuk kembali ke dalam diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang saya terutama di 2020 ini banyak sekali goal-goal yang saya sendiri sebetulnya tidak achieve di 2020 ini. Dan saya melihat, tapi luar biasa loh, meskipun saya nggak bisa achieve ya di 2020, tapi banyak tim lain yang achieve di 2020 ini. Nah, itu menginspirasi saya, teman-teman, menginspirasi saya bahwa, loh, mereka itu bisa achieve loh di 2020 ini, gitu. Berarti, what's wrong with me? Gitu. Saya kembali fokus kepada diri saya sendiri. Apa yang salah di saya? Mungkin ada yang harus saya perbaiki di dalam diri saya. Mungkin saya kurang banyak memprospek. Mungkin saya kurang banyak presentasi. Mungkin saya terlalu menghabiskan prioritas saya salah, nggak 90-10. Jadi saya kembali mengkoreksi diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya melihat bahwa banyak orang yang achieve goal mereka di 2020. Gitu. Jadi itu pentingnya kita fokus kepada diri kita sendiri ya. Dan kita harus percaya ketika kita itu bisa punya mimpi, ketika Anda punya mimpi, Anda itu ingin meraih silver director, atau Anda ingin menjadi gold director, bahkan mungkin ya di 2021. Ketika Anda punya mimpi, Anda itu harus percaya, yang paling pertama Anda harus percaya kepada diri Anda sendiri, bahwa Anda bisa mencapai itu. Suatu saat nanti Anda bisa mencapai, Anda bisa berada di titik itu. Ya, karena percaya kepada diri kita sendiri, itu akan membuat kita lebih semangat. Dan ketika kita semangat, itu auranya, energinya itu tertransform, terpancarkan, sehingga tim kita pun juga merasakan semangatnya kita. Ya, jadi kita harus fokus dengan diri kita, fokus dengan goal kita, apa yang mungkin kita belum lakukan itu harus, dan terus grow, terus belajar dari orang-orang yang sudah mencapai kesuksesan, terus belajar dari orang-orang di Usana terutama ya. Ikuti Zoom training jika Anda mendapatkan undangan terbatas yang mungkin hanya untuk leader, hadir teman-teman, karena apalagi jika undangan itu terbatas dan Anda terpilih untuk hadir di Zoom itu, hadir, karena pasti Anda akan menemukan sesuatu untuk mengembangkan diri Anda lebih lagi di sana. Ya, jadi fokus kepada diri Anda. Oke, ini adalah kesimpulan saya hari ini ya. Grow your business and achieve your goal. Fokus untuk mimpi Anda. Anda harus tahu kenapa Anda harus sukses di Usana. Anda harus punya itu, sehingga Anda yakin, dan itu membuat Anda tidak berhenti di Usana.
fokus pada aktivitas keseharian kita, income producing activities, enroll. Untuk mendapatkan income di Usana, nggak ada cara lain, kita harus mengenroll. Enroll, baik enroll itu pebisnis atau kita mengenroll user. Enroll, ya, fokus kepada aktivitas keseharian kita. Fokus pada prioritas untuk tim yang aktif dan produktif. Ingat rumusnya saya 90-10. 90% waktu kita itu kita berikan yang biasanya ada hanya 10% di dalam jumlah tim member kita. Untuk meningkatkan itu gimana? Karena ini persentase, enroll lagi, kembali kepada enroll. Kemudian yang terakhir, fokus untuk goal dan pengembangan diri kita sendiri. Kita harus tahu kita itu berkembang. Jika kita berkembang, maka tim kita juga akan berkembang lebih besar lagi. Ya, jadi kita tetap harus memiliki belajar. Kita harus tetap belajar lagi diri sendiri. Kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri juga supaya kita grow di bisnis Usana ini. Nah, saya akhiri dengan slide saya ini, teman-teman. Ini adalah satu slide yang menggambarkan tentang cerita Pablo dan Bruno. Mungkin banyak di antara teman-teman yang pernah dengar cerita Pablo dan Bruno, tapi yang belum tahu saya akan share sedikit. Jadi Pablo dan Bruno ini adalah dua pemuda yang tinggal di sebuah desa di kaki pegunungan, dan desa itu kekeringan. Kemudian semua warga desa tersebut meminta Pablo dan Bruno untuk mengangkat air dari mata air yang ada di atas pegunungan menuju ke desa mereka. Nah, Pablo dan Bruno mengangkat air itu setiap hari, dan mereka terkejut ketika mereka melihat hasil yang mereka dapatkan. Berlipat-lipat uang yang mereka bisa miliki, yang mereka belum pernah miliki sebelumnya, sehingga membuat mereka happy, dan mereka melakukan lebih giat lagi. Pada akhirnya, singkat cerita, si Pablo ini punya visi. Dia berpikir bahwa bagaimana kalau saya melakukan sesuatu untuk memudahkan saya tidak melakukan hal ini setiap hari dengan rutin. Bagaimana kalau saya membuat sebuah pipa yang menghubungkan mata air di atas pegunungan menuju ke desa. Sehingga saya nggak perlu capek-capek membawa ember dari atas pegunungan ke bawah, ke desa itu. Nah, tapi Bruno tidak setuju ternyata. Dia masih melakukan aktivitas apa yang dia lakukan. Sehingga si Pablo tetap fokus kepada visinya dia membuat pipa saluran air setiap harinya. Sementara si Bruno sudah bisa menghasilkan uang setiap hari dan menghasilkan lebih banyak lagi karena si Pablo nggak mengangkat air ke desa, dia menghasilkan uang lebih banyak lagi dan menertawakan si Pablo. Tapi si Pablo tetap fokus aja dengan pipeline-nya dia ya, dengan pipanya dia, itu dia fokus membuat. Sampai suatu saat pipa jaringan si Pablo ini jadi, mata air yang ada di atas pegunungan mengalir ke bawah ke desa mereka tanpa ada yang membawa ember. Di sana semua warga desa berbondong-bondong membayar kepada Pablo agar pipa jaringan itu masuk ke rumah sehingga mereka bisa mendapatkan air setiap harinya. Dan pada saat itu tenaga si Bruno sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, cerita ini related dengan kita sebagai pebisnis Usana ya teman-teman ya. Jadi kalau kita seperti Bruno itu retailer gitu, nggak apa-apa, retailer itu bagus juga loh, bagus, kita perlu retailer juga di dalam tim kita ya. Tapi jika kita ingin mengembangkan bisnis kita, jika kita ingin punya penghasilan yang jauh lebih besar, kita perlu menjadi seorang business leader. Ya, kita perlu visi seperti si Pablo untuk menjadi business builder, membuat jaringan di tim kita sehingga ketika jaringan kita kuat, maka pada saat itu kita akan merasakan apa yang Pablo rasakan. Ya, jadi teman-teman, itu mungkin sharing saya malam ini. Semoga kisah saya tentang Pablo dan Bruno minimal itu teman-teman bisa ingat ya hari ini ya. Jadi ingat bahwa untuk menjadi bisnis yang besar di Usana itu kita perlu membangun bisnis kita. Kita perlu menjadi business builder di Usana ini yang perlu membangun jaringan kita. Oke, sekian dari saya. Sekarang saya panggilkan satu speaker terakhir ya, mungkin ini sesi terakhir dari acara kita Doorway to Director hari ini. Biasanya yang terakhir ini yang paling penting teman-teman, saya panggilkan Bapak Roni Fahroni, Sales and Marketing Manager di Usana Indonesia. Silakan Pak.
Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna sudah sharing bersama kita. Selamat malam Yusana Family semuanya yang ada di malam hari ini bersama kita di Zoom Doorway to Director. Bu Ratna, terima kasih Bu. Ceritanya menginspirasi, seperti nama tim mungkin Inspire Bu. Sama-sama Pak. Saya mengambil beberapa note, catatan-catatan juga. Menurut saya ini sangat bagus, best practice dari associate yang sekarang sudah di posisi Gold Director, dan saya yakin tahun depan Bu Ratna, Pak Hendra akan naik ke panggung ya untuk pencapaian berikutnya. Amin. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Kita ada kurang lebih 70 lebih ya di hari libur, di hari pilkada, dan Anda luar biasa tetap standby menyaksikan acara kita. Seperti jadwal kita hari ini adalah Doorway to Director. Saya yakin ini bukan poster yang berkaitan dengan pilkada. Ini bukan 6 calon yang harus dipilih, bukan Bapak Ibu. Saya percaya Anda sudah memilih Yusana, ya, bisnis direct selling yang terpercaya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Charles tentang core value-nya. Anda berada di tempat yang tepat, Bapak Ibu sekalian, dan pilihan Anda tentunya tidak salah, dan kami ingin memastikan Anda bisa sukses bersama Yusana. Oke, so saya lihat flyer ini tadi saya ingat juga, wah ini kayak pilkada kita ya, banyak banyak orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian materi penutup Doorway to Director ya. Malam hari ini kita mendengar ya presentasi dari seorang Gold Director Ibu Ratna Gunawan ya. Tadi Anda lihat sendiri. Bu Ratna memulai bisnis itu dari join langsung ke believer, Bapak Ibu sekalian. Beliau nggak langsung menjadi Gold Director seperti hari ini ya. Jadi Gold Director butuh waktu dari join kurang lebih 2014 sampai dengan sekarang. Tiap orang tentunya punya milestone yang berbeda-beda ya, journey perjalanan bisnis di usaha yang berbeda-beda. Tapi Bapak Ibu di sini yang mungkin belum menjadi peringkat director, saya ingin menyemangati Anda bahwa seorang Ratna Gunawan, Gold Director, memulai bisnisnya juga sama seperti Anda ya, join di sana, mengikuti training, mungkin masih sharer ya, langsung naik peringkat, believer, achiever, director, terus meningkat. Artinya journey ini juga dialami ya oleh seorang Ibu Ratna Gunawan. Saya harap Anda bersemangat setelah melihat presentasi Bu Ratna, karena Anda menjadi percaya diri juga bahwa oke, saya harusnya bisa juga. Kalau Bu Ratna bisa, tentu saya juga bisa ya. Dan itu semangat yang ingin kita lihat dari Anda semua yang menyaksikan presentasi dari Bu Ratna. Baik, Bapak Ibu, sebuah perjalanan bisnis di sana seorang associate tentu berbeda-beda. Dan sekarang kita membahas bagaimana sih cara menjadi director. Saya pikir tadi Bu Ratna sudah menjelaskan prinsip-prinsip dalam menjalankan bisnis yang beliau lakukan. Best practice tadi ya sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian. Yang Bu Ratna sampaikan bukan mencuplik dari dari artikel di Google dan lain-lain, sharing sukses yang sudah melakukannya. Jadi apa yang disampaikan Bu Ratna saya luar biasa, beliau berbagi dan juga bisa dilakukan. Oke, nah pertanyaan mendasar mungkin karena sesuai judulnya Gold to Director, pertanyaannya bagaimana Pak menjadi director? Bapak Ibu, kalau menjadi director di dalam starter kit sangat jelas bahwa untuk menjadi director Anda butuh 600 komisi volume point ya, minimal 1 kali mencapai Anda bisa berhasil. Oke, bagaimana 600 Pak? Ini mungkin di tim meeting Anda di Jumpstart kita sudah selalu mengulang bagaimana menjadi seorang director. Paling gampang Bapak Ibu ya, 3.000 di kanan, 3.000 di kiri, Anda 600 CPV, Anda sudah menjadi seorang director. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai 600 komisi volume point sebagai seorang director dengan melihat kaki kanan dan kiri Anda ya, Anda udah tahu berapa jumlah volume yang dibutuhkan ya, 3.000 sales volume point untuk mendapatkan 600 komisi volume point. Saya mau kasih ilustrasi supaya Bapak Ibu sekalian berpikir bagaimana menjadi seorang director. Nanti akan ada 2 pilihan yang relevan dengan tadi penjelasan oleh Bu Ratna. Ya.
Bapak Ibu, kalau total dibutuhkan 6.000 ya, total dibutuhkan 6.000, 3.000 kanan 3.000 kiri, dibagi contoh sell essential 30 poin, Anda harus menjual ya kurang lebih 200 sell essential untuk mendapatkan 6.000 poin Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ditanya bagaimana Pak menjadi director, kalau Anda membangun bisnis seorang diri dengan hanya melakukan retailing penjualan, ya, maka Anda harus menjual 200 sell essential Bapak Ibu sekalian. Oke, bayangkan Anda menjual 200 sell essential. Pertanyaannya, kapan Anda mencapai 200 sell essential? Jawabannya bisa 1 hari, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Tergantung dari seberapa cepat Anda menjual 200 sell essential. Ketika Anda membangun bisnis hanya dengan melakukan retailing, ya, hanya dengan melakukan penjualan. Makanya banyak orang yang datang menjalankan bisnis di sana, bilang, Pak, saya punya tempat bagus, ruko, segala macam, siap order perdana 200 juta, 300 juta. Kita jelaskan bahwa bisnis ini, model bisnisnya bukan demikian, tapi bisnis ini dibangun dari jaringan Anda, dari tim Anda. Ya, nah, Bapak Ibu, itu pilihan pertama ketika Anda membangun bisnis dengan melakukan retailing, hanya penjualan-penjualan. Orang yang fokusnya melakukan penjualan, ya, cara bekerjanya pun berbeda dengan yang membangun tim atau network. Mereka pasti yang menjual itu selalu membawa flyer, ya, katalog. Ya, saya tahu asosiat juga membawa katalog, tapi buat mereka sesuatu yang harus, pokoknya ketemu orang harus dikasih daftar harga, price list. Ya. Kemudian dia selalu standby barang-barang kemanapun dia bawa. Asosiat juga sama, tapi beda. Kalau asosiat tidak langsung mengeluarkan barang untuk penjualan. Tapi mereka selalu membawa produk untuk dilakukan penjualan setiap orang yang ketemu dengan orang tersebut, ya, yang konsepnya masih retailing. Nah, itu berbeda Bapak Ibu sekalian cara kerjanya jika Anda melakukan retailing, ya. Jadi kalau Anda 200 sell essential, Anda punya tim 20, sama timnya juga harus menjual, ya, masing-masing 10 sell essential. Nah, saya mau kasih Bapak Ibu sekalian gambaran sederhana, konsep sederhana bedanya retailing dengan sponsoring. Ya. Kalau Anda mau melakukan retailing, tadi contoh di atas paling gampang ya, ini secara retailing. Tapi dengan melakukan sponsoring ya, Anda bisa memilih retailing menjual 200 sell essential, ya, sedangkan sponsoring Anda create leader. Lihat, jumlah leader yang di-create hanya 2 builder dan 2 achiever kurang lebihnya. Ya, kurang lebihnya sekitar 2 builder dan 2 achiever. Pertanyaannya, Anda memilih menjual 200 sell essential atau meng-create leader 2 builder dan 2 achiever? Hanya 4 orang berarti Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini sebuah pilihan yang Anda bisa putuskan. Ya, dua-duanya bisa menjadi director. Tapi pertanyaannya mana yang lebih smart, mana yang lebih efisien ya dalam mengembangkan bisnis direct selling. Nah, jawabannya Bapak Ibu sekalian dari pengalaman saya, ya, orang-orang yang sukses membangun network marketing adalah orang yang melakukan sponsoring dengan mengembangkan timnya, membangun timnya. Tadi Bu Ratna sangat lugas menjelaskan bahwa sponsoring adalah hal penting dalam bisnis ini, ya. Anda harus selalu melakukan sponsoring. Seorang gold director, Anda tadi mungkin kalau ada kesempatan nanti bertanya ke Bu Ratna, berapa kali sehari melakukan prospecting, berapa kali membantu downline yang melakukan sponsoring sendiri, misalkan, dan lain-lain. Karena kunci bisnis ini adalah sponsoring. Ya, jadi dengan perbandingan ini, Anda bisa melihat, oh ternyata saya kalau membuat leader di dalam organisasi saya, tim saya, memudahkan saya untuk bisa naik rank. Ya. Nah, ini cara smart yang bisa Anda lakukan dengan mencetak leader. Nah, untuk mencetak leader tentunya dibutuhkan kapasitas, ya. Seorang associate bisa mencetak leader di bawahnya. Leader dilihat dari apa yang dilakukan, bukan apa yang dikatakan, ya. Seorang leader bilang sponsoring, ya harus ditunjukkan bagaimana daily activity yang dilakukan untuk melakukan sponsoring. Tidak hanya bicara ke downline-nya untuk melakukan sponsoring, dia tidak melakukan. Itu bukan seorang leader. Seorang leader adalah melakukan, bukan mengatakan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan konsep sederhana ini supaya Anda yang mungkin baru membangun bisnis tahu bahwa di Usana untuk menjadi seorang director, silver, gold, dan lain-lain, yang dibutuhkan adalah Anda mencetak para business builder, ya, business builder,
ya, dengan melakukan sponsoring tadi, bukan dengan melakukan penjualan-penjualan. Makanya kenapa tadi Pak Andri bilang di marketplace nggak boleh, karena kita memang bukan jalurnya ke sana, channel penjualan kita ke sana. Ya, kita adalah membangun bisnis dengan mencari para bisnis builder, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya harap penjelasan sederhana saya bisa membantu konsep Anda dalam menjadi seorang leader dan naik peringkat ke peringkat yang lebih tinggi. Oke, baik. Nah, karena itu kita selalu ingatkan Anda tentang kultur di Usana, sponsoring tadi sudah disampaikan. Setiap minggu melakukan sponsoring. Kemudian melakukan cetak PPPS setiap 56 hari. Anda harus mempunyai PPPS baru dalam waktu 56 hari. Inilah yang membuat nanti lifetime matching bonus kita lebih besar. Dan terakhir tentunya Anda pastikan bisa naik peringkat setiap tahun. Kenapa? Karena dengan naik peringkat Anda membuktikan bisnis ini berjalan dengan baik. Ya. Oke, so terakhir improve leadership, development leader. Tadi yang saya bilang, kalau Anda mau membangun bisnis, Anda harus improve leadership Anda, ya, leadership skill Anda, develop ya diri Anda sebagai seorang leader. Tadi Bu Ratna juga sudah jelaskan ya, kita harus improve, kita harus kuatkan diri kita dulu, kita harus punya why yang kuat ya. Di Getting Started saya selalu ingatkan why sangat penting dalam bisnis ini, sangat penting. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingatkan kepada Anda semua sekali lagi, Pacesetter adalah kunci dalam membangun bisnis ya. Kalau Anda lihat ya, kualifikasi untuk menjadi Platinum Pacesetter sebetulnya sudah mencakup sponsoring ya, melakukan sponsoring dan tentu menjadi Pacesetter. Jadi Pacesetter program yang kalau Anda lihat dengan baik, tentu Anda akan melihat perbedaannya bahwa oh, Usana ada Platinum Pacesetter, tujuannya adalah setiap orang baru harus melakukan kultur yang pertama, yaitu melakukan sponsoring ya. Karena dari sponsoring ini terkumpul volume sales ya. Volume sales ini nanti bisa menghasilkan komisi yang pada akhirnya tadi bisa naik peringkat. Anda masih ingat tadi 3.000 karena 3.000 kiri Anda bisa mencapai director ya. Dan ketika berhasil 1.600 sales volume point, Anda bisa mencapai status Pacesetter. So, Bapak Ibu sekalian, penting sekali selalu mempunyai mindset 56 hari mencetak Pacesetter. Karena nanti Anda memiliki volume sales, bisa naik peringkat, dan Anda juga terus melakukan sponsoring ya. Nah, untuk itu saya di tanggal 21 Desember nanti akan membawakan materi The Beauty of Lifetime Matching Bonus. Kenapa sih lifetime matching bonus ini menjadi sangat indah ya untuk dikejar? Apa sih benefitnya? Bagaimana caranya? Bagaimana mindset kita supaya kita bisa mengejar status Pacesetter? Dan bagi Anda yang sudah menjadi Pacesetter, tertarik selalu mencetak Pacesetter setiap 56 hari. Jadi saksikan training di tanggal 21 Desember, The Beauty of Lifetime Matching Bonus ya. Oke, Bapak Ibu, kami juga di Usana Indonesia menyediakan training-training yang tujuannya membantu para associate baru ya untuk berkembang, karena kita memiliki training dari Getting Started untuk yang awal, kemudian Usana Welcome You untuk yang sudah join dan membuka minimal 1 BC, dan seperti hari ini kita melakukan Doorway to Director kepada mereka yang ingin mencapai peringkat yang lebih tinggi ke Director. Dan terakhir kita punya Future Leader, Associate yang sudah mencapai peringkat Achiever ya. Nah, ini adalah training-training yang kita siapkan. Dan kami ingin juga men-challenge Anda semua ya, para associate yang ada di Zoom kita pada malam hari ini. Kalau Anda mengikuti semua rangkaian training-training yang kita buat, saya ingin mengundang Anda di panggung megah Grand Celebration yang kita akan adakan tanggal 26 dan 27 Februari 2021 ya. Kita akan buat acaranya ini semi online, tapi juga ada offline-nya karena kita mengundang para qualifier dan juga associate yang naik peringkat. Acaranya di Jakarta di Hotel Pullman 26 dan 27 Februari. Jadi pastikan kalau Anda berhasil mencapai peringkat director, jadi setelah acara ini Anda termotivasi tadi dari training Ibu Ratna dan penjelasan yang kami sampaikan ya, dan Anda mencapai director sebelum cut off nanti 2 minggu sebelum acara, Anda akan direkognisi di acara Grand Celebration Usana Indonesia. Wow, pasti ini sangat precious buat Anda. Kenapa kita harus naik peringkat? Selalu saya ingatkan, naik peringkat ada 2 hal. Pertama, Anda membuktikan kepada tim Anda bahwa Anda adalah seorang leader. Membuktikan, bukan hanya
meminta downline Anda naik peringkat tapi Anda tidak naik peringkat ya. Dengan Anda menjadi new rank ya, peringkat baru di sana, Anda membuktikan kepada tim Anda bahwa Anda adalah seorang leader yang hebat dengan memberikan contoh ya, yaitu internal. Keluar eksternal, Bapak Ibu membuktikan dengan naik peringkat bahwa bisnis ini sangat worth it untuk dijalankan. Di luar sana pasti banyak orang yang sedang menunggu Anda berkembang di sana. Saya tunggu dulu deh ya, teman saya ini bisa berhasil nggak di bisnis ini, saya nggak mau nanti gagal. Nah, dia sedang menunggu Anda. Ketika Anda berhasil naik panggung, Anda posting di sosial media ya, foto Anda dilihat oleh orang-orang yang pernah Anda prospek yang belum memutuskan bergabung, saya yakin mereka memiliki confidence level yang sangat tinggi untuk menjalankan bisnis di sana setelah melihat Anda di panggung. Jadi sangat penting Anda untuk naik panggung minimal 1 tahun 1 kali, change the color tadi ya. Oke, baik Bapak Ibu, bagi yang baru bergabung, associate baru, welcome to the Healthiest Families on the Earth. Pastikan Anda mengikuti ya semua informasi yang kami punya, bergabung di WA Broadcast, kemudian ada di WA Customer Service untuk melakukan order atau pertanyaan atau set AO ya berkaitan dengan transaksi. Nomornya silakan di screenshot supaya Anda bisa save di handphone Anda. Lalu kalau Anda ingin melihat video-video Zoom yang sudah kita adakan, kita memiliki video di Facebook Group. Nah, ada 2, Growing Business dan Yusana ID Product. Silakan mengikuti 2 grup di Facebook tadi untuk melihat koleksi video-video Zoom yang pernah kita adakan. Dan terakhir, pastikan Anda mengupdate nomor telepon Anda karena beberapa informasi sekarang kami sampaikan lewat SMS. Jadi mudah-mudahan komunikasinya selalu Anda dapatkan dari Yusana ya. Dan Bapak Ibu, tahun depan kita memiliki satu program yang akan kita launching tanggal 2 Januari. Ya, Yusana Rising Star, New Rising Star yang baru, seperti apa syarat dan ketentuannya, mekanismenya, di mana destinasinya kita akan tuju, akan diinformasikan saat pre-launch tanggal 2 Januari 2021. Saya sangat bersemangat untuk acara ini karena acara ini sangat seru. Kita akan berbagi ya informasi kepada Anda tentang New Rising Star 2021 yang akan mengubah tentunya bisnis Anda menjadi lebih powerful di sana dengan adanya Rising Star Trip ini ya. Dan bagi Anda juga tetap kami ingin mengingatkan kepada Anda semua, Leadership Summit Maldives menunggu Anda. Anda bayangkan betapa indahnya mendapatkan Leadership Summit Maldives, 2 tiket gratis ya, tiket pesawat, hotel, akomodasi semuanya ditanggung oleh Yusana. Syaratnya adalah 7.800 komisi volume point selama 13 minggu ya. Ini Anda bisa lakukan tadi berbarengan dengan mengejar Rising Star dan juga mencetak banyak pesetter di dalam organisasi Anda ya. Dan tentunya epic growth kita tahun 2022 yang akan dikejar 2021 ini adalah destinasi Athena. Wow, kota wisata yang menjadi tujuan banyak orang tentunya, dan Anda bisa mendapatkannya dengan mencapai pertumbuhan 15.000 komisi volume point dari 2019 ya, plus 15.000 CPV di tahun 2020 ditambah maksud saya 15.000 di tahun 2021. Dan kesempatan ini sekali lagi 1 tahun untuk cut off-nya, pastikan di akhir 2001 nanti Anda bisa mencapai 15.000 pertumbuhan sales-nya, komisi volume point-nya ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Kita siap menyambut 2021, so Anda sekarang berada di tempat yang tepat, bersama orang-orang yang tepat, ya, dan di waktu yang tepat di saat kita sedang bertumbuh, ya, Yusana Indonesia dan Yusana Global. Jangan sia-siakan momentum ini, ya. Kami mengucapkan terima kasih atas 2020 yang sangat amazing, ya. Terima kasih atas support Anda semua, Yusana Family, membuat tahun 2020 buat Yusana Indonesia memiliki pertumbuhan yang luar biasa, ya. Dan tentunya kami siap di tahun 2021. We are ready to support you for amazing 2021, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di acara The Way to Director. Sampai jumpa di training berikutnya. Sukses untuk Anda. Sampai ketemu di acara Grand Celebration tahun depan. Terima kasih semua. Bu Ratna, terima kasih, dan semua tim dari Corporate Yusana Indonesia. Selamat malam. Oke.